Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas final pemodelan dan simulasi. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizka Maulani, F1D 019092 dari kelas FEMSISP. Di sini saya mengambil judul pengaruh lamanya durasi waktu belajar siswa dengan nilai UAS semester ganjil di SMP 3 Kota Tasikmalaya. Untuk topik permasalahannya, itu untuk mengetahui adakah pengaruh lamanya durasi belajar siswa dengan nilai UAS pada mata pelajaran Bahasa Indonesia yang diperoleh oleh siswa di SMP 3 Kota Tasikmalaya. Untuk metodenya, saya menggunakan kuesioner, yang mana kuesioner itu siswa dapat memasukkan data-data yang mana data tersebut akan diolah menggunakan model sistem penunggung keputusan dengan metode regresi dan korelasi. Untuk model matematisnya, di sini ada rumus model regresi, yaitu Y sama dengan A ditambah B dikali X, yang mana Y sama dengan variabel dependen atau tergantung, A itu nilai konstanta, B koefisien regresi, dan X adalah variabel independen atau bebas. Nah, dari model matematis tersebut dapat kita implementasikan dari topik permasalahan sebelumnya, yaitu yang mana nilai UAS akan menjadi variabel Y dan lamanya waktu belajar yaitu menjadi variabel X, sehingga nantinya tuh kita dapat mengetahui apakah lama waktu belajarnya itu dapat menampilkan atau dapat mempengaruhi nilai UAS secara signifikan. Baik, selanjutnya yaitu rancangan simulasi regresi. Dari data yang diperoleh yaitu rata-rata waktu belajar siswa dan nilai UAS yang terakhir, yang mana siswa mengisi kuesioner yang berisi rata-rata waktu belajar dan nilai UAS terakhir. Nah, data yang terkumpul itu sebanyak 128 data. Kemudian kita dapat menentukan jumlah X, yaitu waktu belajar itu berjumlah 154, untuk Y-nya itu adalah berjumlah 10.419. Kemudian kita dapat menentukan rata-ratanya untuk waktu belajar, yaitu 154 dibagi dengan 128 data, yaitu 1,203125. Untuk nilai UAS-nya yaitu Y, untuk nilai rata-ratanya yaitu 10.419 dibagi dengan 128, hasilnya itu 81,39 sekian. Setelah didapatkan jumlah dan rata-ratanya, kita dapat menentukan X minus X dikurangi X aksen, yang mana X-nya ini diperoleh dari rata-rata waktu belajar, dan untuk X aksennya itu diperoleh dari rata-rata di sini ya, rata-rata rata-rata waktu belajar yang di sini, sehingga kita dapat mengurangi 1 dikurangi dengan 1,203125, yang mana hasilnya itu minus 0,20313. Kemudian Y dikurangi Y aksen. Nah, Y nya itu diperoleh dari nilai UAS terakhir, kemudian Y aksennya itu diperoleh dari rata-rata nilai UAS, yang mana ini ya, yang 81,398 sekian, diperoleh 87 dikurangi 81 yaitu 5,601563. Nah, setelah itu kita menentukan X dikali Y. Nah, X ini kita peroleh dari X dikurangi Y aksen. Nah, untuk Y-nya itu kita peroleh dari Y dikurangi Y aksen, dikalikan minus 0,20313 dikali dengan 5,601563, diperoleh itu minus 1,13782. Nah, kemudian kita menentukan X pangkat 2, yang mana 0,04126 itu diperoleh dari ini ya, X kurangi aksen pangkat 2 yaitu minus 0,20313 pangkat 2. Nah, begitupun untuk Y pangkat 2 itu diperoleh dari Y dikurangi Y aksen, diperoleh 31,3775. Begitupun data-data seterusnya itu ditentukan. Kemudian kita menentukan jumlah dari setiap item ini, yang mana X dikurangi aksen dan Y dikurangi Y aksen ini harus berjumlah 0, sehingga kita dapat menggunakan data tersebut. Nah, kemudian jumlah dari X, Y-nya itu adalah
jumlah dari X, Y itu 635,6406. Nah, untuk X pangkat 2-nya itu kita peroleh 132,7188 dan Y pangkat 2-nya itu 19.498,68. Nah, setelah diperoleh jumlahnya, kita dapat menggunakan model matematis yang sebelumnya saya jelaskan, yaitu menggunakan model matematis regresi, yang mana A ditambah Y sama dengan A ditambah B dikali X. Nah, untuk menentukan nilai B-nya itu kita dapat ambil dari nilai sigma XY dibagi dengan sigma X pangkat 2. Nah, sigma X-nya itu kita dapat peroleh dari nilai ini, dan untuk sigma X pangkat 2-nya itu kita peroleh dari nilai ini. Sehingga diperoleh untuk nilai B-nya itu adalah 4,789381. Nah, untuk nilai A-nya itu kita dapat peroleh dari Y aksen dikurangi B kali X aksen. Nah, Y aksennya itu kita peroleh dari nilai rata-rata nilai UAS. Untuk B-nya itu kita peroleh dari nilai yang kita bagi tadi. Untuk nilai X aksennya itu kita peroleh dari rata-rata waktu belajar yang di sini. Sehingga diperoleh 75,63621. Setelah diketahui A dan B-nya, kita dapat menentukan untuk model matematis yang telah kita peroleh dari nilai A dan B. Nah, untuk nilai A-nya itu kan udah diketahui 75,63621. Nah, untuk nilai B-nya itu adalah 4,789381. Jadi Y sama dengan 75 dikurangi 6362 dan ditambah 4,789381 dikali X. Nah, kita dapat misalkan jika siswa melakukan belajar itu selama 0 jam, maka prediksi mendapatkan nilainya itu adalah 75. Nah, jika siswa tersebut melakukan belajar itu selama 1 jam, prediksinya itu adalah mendapatkan nilai 80. Jika nilai X yaitu 2 jam, maka prediksinya itu siswa mendapatkan 85. Untuk 3 jam itu 90, untuk 4 jam itu diprediksi 94. Nah, kemudian kita melakukan rancangan simulasi untuk korelasi. Nah, korelasi ini digunakan untuk mengetahui apakah seberapa kuat hubungan antar variabel. Nah, mana dapat kita tentukan dengan menggunakan rumus R sama dengan sigma XI YI dibagi dengan akar sigma XI pangkat 2 dikali dengan akar sigma YI pangkat 2. Nah, dapat diperoleh untuk nilai N-nya itu adalah 182, yang mana 182 itu sebanyak data yang telah dimasukkan siswa sebelumnya. Nah, untuk nilai XI YI-nya itu kita peroleh dari nilai yang ini, yaitu penjumlahan XY. Untuk nilai XI pangkat 2-nya itu kita peroleh dari nilai ini, X pangkat 2, penjumlahan X pangkat 2. Untuk Y-nya juga kita peroleh dari Y pangkat 2. Nah, setelah itu didapatkan bahwa untuk tadi ya nilai X-nya itu 635,6406 dibagi dengan akar 132,7188 dikali dengan akar 19498,68. Maka diperoleh untuk R-nya itu adalah 0,395133, di mana R itu merupakan koefisien dari korelasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke analisis. Analisis untuk regresi, yang mana kan sebelumnya telah diketahui bahwa untuk model matematisnya itu Y sama dengan 75,6362 ditambah dengan 4,789381 kali X. Nah, kan ini untuk X-nya itu kan variabel independen, sementara untuk Y-nya itu variabel dependen, yang mana X ini dapat mempengaruhi kepada nilai Y. Nah, jika jam belajarnya 0, maka prediksinya 75. Maka kita lihat data sebelumnya, yang mana jika siswa tersebut melakukan 0 jam untuk belajar, di sini adalah nilainya tuh 50.
Sementara di sini ada 75, maka nilainya itu tidak cukup mendekati. Sementara jika siswa melakukan belajar itu selama 1 jam, prediksinya adalah 8, untuk nilainya itu 80. Mari kita lihat data sebelumnya itu untuk 1 jam itu 87, maka cukup mendekati. Untuk nilai dari belajar selama 2 jam itu prediksinya itu 85. Maka kita lihat untuk yang 2 jam itu ada 85. Bisa kita lihat sangat mendekati. Untuk yang 3 jam itu adalah 90. 3 jam itu 88, itu cukup mendekati. Sementara untuk nilai dari siswa belajar selama 4 jam itu adalah 94,79 sekian. Maka kita lihat untuk yang 4 jam itu cukup mendekati. Nah, untuk analisis dari korelasi itu kan mendapatkan nilai koefisien itu 0,395133. Sementara kan untuk korelasi itu untuk mengukur seberapa kuat hubungan antar variabel. Nah, bisa kita lihat dalam tabel ini adalah range untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antar variabel. Nah, jika mendekati 0, maka hubungannya itu sangat lemah atau tidak ada hubungan sama sekali. Kemudian untuk jika mendekati 1 itu hubungannya sangat kuat hingga sempurna. Di sini terdapat beberapa range yang diketahui. Itu jika 0,0 maka tidak ada hubungan. Kemudian untuk 0,00 sampai 0,25 itu hubungannya sangat lemah. Untuk 0,26 sampai 0,50 itu hubungannya cukup. Untuk 0,51 sampai 0,75 itu hubungannya kuat. Untuk 0,76 sampai 0,99 hubungannya sangat kuat. Dan untuk 1,00 itu hubungannya sangat sempurna. Dan diketahui korelasi itu udah diketahui koefisiennya itu 0,395133, maka masuk ke dalam range 0,26 sampai 0,50, maka hubungannya itu cukup kuat. Maka dapat disimpulkan bahwa hubungan atau pengaruh lamanya waktu belajar dengan nilai UAS-nya itu tidak hubungannya itu tidak kuat ataupun tidak lemah. Jadi hubungannya itu cukup gitu. Baik, sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.